kemudian gambar stupa dan lain sebagainya. Nah ini juga ngaco ini, gambar stupanya punya siapa? Oke, Ya, apa? tahu nggak kamu? Ya, Gambar sebentar, stupanya siapa saya yang akan gambar? lanjutkan sebentar. Ini orang Yang ngaco jelas ini, Bapak orang udah ngaco pernah kayak gini terhukum. udah. Pernah dihukum pasal Terus-terusan. 6 Ini sebar Kemudian- hoax ini. Nggak akan ada dan dokter pura-pura Tifa sakit. dan respon itu Dan nggak pura-pura ada. sakit. Nggak ada, ini ngaco ini. Orang kayak Nggak gini akan ada, Mas bohong Roy. ini. Nggak akan ada. Sebentar, Nggak akan ada restoratif Saya justice akan- di antara nggak Saya kita. tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, Saya kalau mengatakan saya tidak nggak ada. mungkin. Oke. Beraninya nyerang orang yang Kemudian nggak hadir. mereka menunjukkan Ini rasa pengecut ini. ketakutan mereka Dokter dengan Respon, cara Dokter Tifa nggak ada di sini melakukan diserang. ujian Serang saya uji coba. material ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin Ayo. jika sudah tidak ada lagi Kacau. jalan, mungkin mereka Beraninya akan cuma cari sama dukun. mama ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara Ini ini. dukun lagi nih, Saking stresnya aduh gitu. pikirannya. Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena Aduh. melalui Mahkamah Konstitusi yang Kayak diprediksi ngaco akan banget ini. gagal dan kalah. Oke, kita balik. Ini Dan cuman- mereka dalam waktu dekat ini tidak loh, menyadari Pak Hatu kayak gini loh. bahwa Nih, kayak tuyul P19 ini. itu akan membuat Ini mereka tuyul semakin ini. ketakutan. Loh, Bagi saya itu tuyul adalah ini. aba-aba atau tanda P19 agar kok polisi ketakutan dulu, kan? melengkapi, Ini orang nggak memperkuat, ngerti hukum ini. kemudian menahan mereka Alah, agar P19 kok ditahan? jaksa meyakinkan Belajar hukumnya untuk dari dilimpahkan mana kembali ini? lagi. Ini loh, Bisa, untuk P19 dilimpahkan itu ke- dikembalikan. Iya. Ke Aduh. Bentar, kejaksaan. Ini orang hukum nggak ngerti hukum, ini belajar hukum Pertanyaan dari Anda, mana Bang, ini? Bang Farhad, nggak sebentar. Anda P19 menyebut itu Pak Jokowi. dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian. Iya, oke. Itu loh. Benar, tapi kan Lah iya. wewenang polisi Lah untuk iya. menahan saudara bisa. Lah ya ngaduh ini Jadi konyol. jangan Anda belajar katakan hukumnya di P19 mana satu kebahagiaan, ini? suatu pesta pora seolah-olah Anda tidak bersalah. Siapa yang pesta pora? Banyak kejadian Anda perlu keyakinan belajar bahwa hukum mulai lagi saat ya. ini seluruh rakyat Indonesia, Nak, belajar hukum mulai lagi ya, rakyat Nak. kecil, rakyat besar, mulai pengacara, Aduh, sampai mantan aduh. pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Aduh, ngatermul banget ini. Respon ini sekarang lagi dimainkan, gitu. Lagi digunakan untuk melakonkan atau untuk menceritakan kasus tentang pengkhianatan. Dia seolah-olah tuh dijadikan kantong samsak kalau untuk tinju. Jadi biar dipukulin sehingga seolah-olah larinya ke dia semua. Padahal ini ada sebuah modus besar. Mekanisme tujuannya satu, untuk nutupin ini ijazah palsu ini sekali lagi. Jadi untuk nutupin ijazah palsu ini. Kenapa mereka sangkutkan dengan nama-nama besar ini? Ya, gitu. Ada AHY, ada Bu Puan, kemudian ada juga Pak JK, gitu. Ya supaya heboh dan membelokkan dari isu ijazah palsu. Karena ijazah palsu ini kan sudah hampir di ujung sebenarnya. Ya. Selain memecah belah yang tadi pembicaraan di awal kita, memecah belah misalnya antara Dokter Tifa dan saya, berusaha dipecah belah, terus semua diancam dengan ditakut-takuti, respon kena, ya gitu Pak, karena dia kena, karena kebetulan dia punya masalah ijazah, sedangkan yang lain-lain ditawar-tawari RJ, Restoratif Justice. Sengkuni, ini Sengkuni. Sengkuni ini dikenal dia biasanya ikut masuk ke dalam. Dia ahli strategi. Sengkuni itu ya berkhianat. Dia lapor. Sowan dia kepada Petro. Bahkan dia menunduk. Yang tadi dia memaki-maki. Kamu tidak benar. Kamu bahkan juga dia nyerang kepada anaknya. Ya, Petro cilik. Terakhir dia kemudian tunduk kepada Petro. Kita tetap semangat dengan Kaos baru. Dokter Tifa, ya. Oh iya, karena Dokter Tifa itu teman-teman lihat, Teguh tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini, jadi ini adalah membedah otak, ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dokter Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA serap pribadi juga, Mas tolong sampaikan hari ini saya tidak mungkin karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dokter Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses. Dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi, tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi dengan mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya. Saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya, Mas Roy ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter
lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para PH itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Nah, sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan, teman-teman ya. Jadi yang bersangkutan bersama dengan kami itu melakukan penelitian sampai kemudian akhirnya menghasilkan buku Jokowi's White Paper ini, secara keilmuan ini valid ya, ini valid secara keilmuan. Siapa yang menyatakan valid? Bukan kami, tapi peer reviewer, para review ya, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul pakar di bidangnya. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana Farhad Abbas, teman-teman ya, ini orang yang kesekian kalinya membela Pak Jokowi ya. Dulu ada para ya anggota-anggota Projo, teman-teman ya, Pro Jokowi yang bela-belaan ya, bela Jokowi mati-matian ya. Kemudian ya sampai saat ini sudah tidak terdengar lagi ya para relawan-relawan Projo ini untuk membela Pak Jokowi, teman-teman. Ya, kemudian ada dulu Jokowi mania ya, Immanuel Ebenezer ya, kalau kita melihat mengingat ya, Ebenezer ini dulu sangat dekat dan pro sekali dengan Jokowi, teman-teman ya. Sehingga ia menjadi wakil menteri dan saat ini tertangkap KPK. Kemudian dulu ada Sylvester Matutina ya. Sylvester ini betul-betul sangat berapi-api ya untuk membela Jokowi di segala bidang apapun ya. Kalau soal debat, Sylvester ini juga jagonya, teman-teman. Kemudian karena tersandung ya kasus yang sudah sejak lama ya, karena dia tersangka dan belum ditahan-tahan sampai saat ini ya, Sylvester itu langsung menghilang, teman-teman, dari peredaran, dari radar. Jadi Sylvester ini pun sering disindir ya, kemana Sylvester ini pergi, kenapa Sylvester belum sampai detik ini belum ditangkap ya. Bahkan kabarnya Sylvester ini sudah lama menjadi direksi ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana banyak sekali ya setelah itu para pendukung Pak Jokowi yang membela, dan kali ini Farhad Abbas hadir, teman-teman ya, untuk membela Pak Jokowi di kasus ijazah Pak Jokowi ini ya. Nah, lawannya Farhad Abbas ini ya mereka Roy Suryo, Rismon ya, kemudian Dr. Siva dan lain-lain. Nah, namun Rismon ini kemudian membelot, teman-teman, dan akhirnya Rismon bergabung menjadi Termul ya kan. Rismon kemudian mengajukan restoratif justice dan kemudian Rismon bertemu dengan Jokowi, ketemu dengan Gibran ya kan, dan pengacaranya Jokowi, teman-teman. Dan itu membuat para barisan Roy Suryo ini sebenarnya akhirnya terhianati ya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rismon. Dan itulah kenapa sampai detik ini pun ya situasi ini masih sangat panas, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?